Bisa pula untuk membuat namanya GTP. Nek kamu nggak tahu GTP itu apa? GTP itu ya iup-iupan yang ada di tengah sawah yang terbuat dari daun kelapa gubuk. Kalau sekarang namanya apa ya? Gazebo. Ya, kayak gitu. Trennya sekarang namanya gazebo. Kalau saya kecil dulu namanya gubuk yang terbuat dari anyaman daun kelapa. Daerah pegunungan ini ada bermacam-macam kulit. Ada kulit buah-buahan, daun-daunan kering, kemudian salak, kulit pete, dan lain sebagainya. Kemudian dari pertanian, ya dilihat aja yang dari hasil pertanian apa, jerami, padi, kulit jagung, batang singkong, dan sebagainya. Kemudian yang dari perkotaan itu yang jelas biasanya adalah sulit untuk diuraikan atau banyaknya adalah anorganik. Karena di kota itu kan serba senang yang praktis-praktis. Walaupun nanti akhirnya sampahnya bingung sendiri. Kemudian untuk menciptakan produk kreatif ada beberapa ide. Yang pertama adalah diminati oleh konsumen. Jadi kalau kita membuat produk itu bagaimana supaya konsumen itu minat. Yang kedua yang mampu memenangkan persaingan. Kemudian yang ketiga yang punya sumber-sumber produk kerajinan. Yang keempat, supaya tidak bosan mencari sesuatu hal yang baru. Iki cah enom kalau kayak gini. Anak-anak muda itu sukanya adalah sesuatu hal yang baru. Ingat ini poinnya di depannya sama. Lihat nanti poin di belakangnya. Diminati konsumen, mampu memenangkan persaingan, kemudian memberdayakan sumber-sumber yang ada. Kayak gini, yang dilihat belakangnya. Kalau depannya sama. Pada saat menganalisa jawabannya yang panjang-panjang. Masuk kepada peluang usaha. Ini ada beberapa kriteria peluang usaha. Bentar, nanti untuk menggali ide dan peluang usaha itu syarat utama kalau kita mau membuka peluang usaha adalah produk itu diminati konsumen. Kalau nggak ada kata diminati, dibutuhkan. Nah, dua kata itu silakan dicari. Kuncinya hanya diminati, dibutuhkan. Kriteria daripada peluang usaha yang... Hah? Apa, Mas? Halo? Siapa nih tadi? Radit, Bu, Radit. Apa, Dit? Kagel aku, Dit. Permisi Bu, saya baru masuk meetnya Bu, saya nggak tahu apa Bu. Mau kamu nggak ada? Ulah tak Belum kira Bu, saya barusan join Bu tadi. Walah, Habis belajar fisika saya Bu. Bojos. Itu nilai IPK-nya 9,9 tuh. Yang pertama permintaan nyata. Yang kedua pengembalian investasi. Artinya permintaan nyata itu ada sebuah respon terkait dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga kita bisa membeli atau kita tidak memiliki kemampuan membeli. Nanti kalau dibicarakan terkait ini seru banget. Karena daya beli konsumen itu ada yang di atas harga pasar, ada super marginal, submarginal, ada juga yang marginal. Wis rasa tua-tua oleh penjelaske, daerah rampung-rampung. Pengembalian investasi itu dalam jangka waktu berapa lama tah modal yang kita tanam itu akan kembali. Itu. Ini hubungannya dengan investor. Kompetitif itu mampu bersaing dengan produk-produk lain yang sejenis yang sudah ada terlebih dahulu, mampu mengalahkan kompetitornya yang ada terlebih dahulu. Kemudian pencapaian tujuan, ini dalam hal ini adalah tujuannya sebenarnya profit motif. Sehingga kalau tujuan itu tercapai, maka akan memperkecil risiko. Ketersediaan SDM ini diperlukan dalam rangka untuk bisa melakukan kompetitif dengan kompetitor yang sudah ada. Sumber-sumber daya. Sumber daya yang pertama adalah man. Tadi tipikal soalnya model-model kayak tadi ya. Man itu artinya orang yang melakukan kegiatannya. Kata kuncinya di situ. Kalau money itu nanti terkait dengan kegiatan, dana yang dibutuhkan, seperti itu. Kalimat di soalnya pasti ada kata-kata dana atau keuangan, atau membutuhkan modal yang besar. Kemudian kalau material, material itu berarti terkait dengan bahannya, bahan bakunya. Kemudian
Kemudian metode itu cara, nanti dicari kata kuncinya. Mesin itu berarti alat-alat yang digunakan. Market itu terkait dengan bagaimana terobosan pasar. Bagaimana bisa memasarkan. Nah, untuk administrasi kegiatan itu sebenarnya adalah terkait dengan formulir-formulir, surat-surat, dan laporan. Ada 3 hal. Formulir itu nanti ada kwitansi, ada faktur, ada cek, ada apalagi ya, nota debat, nota kredit, itu formulir-formulir yang ada dalam kegiatan administrasi. Kalau surat menyurat itu nanti ada bukti memonya. Kalau laporan ya berarti laporan keuangan. Itu kegiatan administrasi itu. Jadi nanti ada di dalam administrasi itu ada bukti intern dan bukti ekstern. Tentunya menganalisa kata intern dan ekstern. Intern itu dalam, artinya yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Kalau ekstern itu yang dibuat oleh pihak luar. Intern itu ya kwitansi, itu intern. Bukti memo itu intern. Kalau ekstern itu faktur, itu ekstern. Oke, lanjut. Ini nanti baca sendiri deh. Kemudian fungsi administrasi jangan lupa dibaca. Ada banyak sekali, nanti satu persatu dipahami. Karena nanti kalau soalnya bunyinya berikut yang bukan termasuk fungsi administrasi, nah kamu nggak bisa menganalisa, nggak bisa mengidentifikasi. Maka ini saya harapkan untuk dibaca kelima-limanya. Maaf Pak, saya maaf. Ini mesti ulai radit kalau kayak gini. Tujuan administrasi nih mendapatkan informasi, mendapatkan data, penyusunan program, kinerja. Radit tolong, kasihan yang lain, ini bukan hanya satu kelas. Bukan saya Bu, itu Bu. Kegunaan utama dari administrasi, 1 alat bukti, 2 alat pertanggungjawaban manajemen, yang ketiga adalah alat pencatatan laporan. Bukti catatan itu berarti melakukan pencatatan dalam harian, kemudian dibuat laporan dalam bulanan. Alat manajemen laporan itu artinya bukti pertanggungjawaban kepada pihak manajemen, dari pihak akuntan kepada pihak manajemen. Kemudian penilaian atas catatan laporan keuangan itu bukti pertanggungjawaban manajer kepada investor. Jadi kata kuncinya di situ. Kalau manajer kepada investor berarti yang nomor 3. Kalau dari akuntan kepada manajer itu yang nomor 2. Kemudian kegiatan administrasinya menyangkut ini, penyelenggaraan produksi, anggaran, surat menyurat, membuat daftar gaji, mencatat pesanan, menggerakkan, mengarsip. Nah ini perizinan yang perlu saya ini. Perizinan usaha itu ada bermacam-macam. Di modul KD1 yang dimunculkan adalah izin ini. Mengurus izin usaha itu digunakan untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan melindungi. Izin situ di poin B itu ada izin situ. Situ itu artinya surat izin tempat usaha. Ini diperuntukkan bagi usaha industri. Tambahkan sendiri di di catatanmu di situ yang bisa mencoret-coret di softwaremu silakan tambahi dengan coret-coretan. Yang pakai iPad silakan tambahi sendiri. Yang pakai layar sentuh ya orek-orekan sendiri di situ. Jadi situ itu surat izin tempat usaha yang diperuntukkan bagi usaha industri. Jadi kalau kita membuka usaha industri, maka izin yang diurus adalah izin situ. Surat izin tempat usaha. Mengurusnya di mana Bu Ratri? Ya di Dinas Perizinan setempat. Kalau warga kota ya di Komplek Perizinan Balai Kota. Kalau Bantul ya di Dinas Bantul sana lah. Kemudian yang kedua adalah surat izin usaha perdagangan atau disingkat dengan SIUP. Ini diperuntukkan bagi usaha yang bergerak di bidang dagang. Jadi kalau kita mau membuka usaha perdagangan, maka izin yang kita urus adalah izin SIUP. Nggak usah ngurus izin situ. SIUP aja. Tapi kalau mau ngurus izin semuanya boleh nggak? Ya boleh. Kemudian terkait dengan izin usaha itu pasti yang namanya kita mau lakukan usaha itu kita wajib mengurus NPWP terkait dengan hubungannya pajak. Jadi kalau pajak itu digunakan